Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini. Saya dari kelas 1B dengan nomor induk mahasiswa 161124101115, program studi D4 Analisis Kesehatan. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara untuk memenuhi tugas struktur mata kuliah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai 4 kedudukan. Yang pertama, bahasa persatuan. Yang kedua, bahasa nasional. Yang ketiga, bahasa negara. Dan yang keempat, bahasa resmi. Dalam perkembangan lebih lanjut, bahasa Indonesia berhasil mendudukan diri sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu. Sebelumnya, saya akan menyampaikan apa sih perbedaan bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dari segi kedudukannya, bahasa nasional terbentuk secara politik dengan dorongan rasa persatuan yang dijunjung tinggi dengan kesepakatan dan persatuan yang melahirkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya di atas bahasa-bahasa daerah lainnya. Selain itu, bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum pada pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa resmi kenegaraan sebagai alat perhubungan dan pembangunan tingkat dan kebudayaan nasional dan alat pengembangan iptek. Dengan ini dapat dinyatakan terdapat dua macam kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Apa saja sih peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan? Peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial. Yang pertama, sebagai pemersatu bangsa, dan yang kedua, sebagai pembentukan karakter bangsa. Yang pertama yaitu sebagai pemersatu bangsa. Bahasa memiliki peranan yang sangat strategis dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, negara telah berkomitmen dengan sungguh-sungguh menjadikan bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia digunakan untuk menyatukan bangsa yang memiliki beragam budaya dan bahasa daerah. Dalam kehidupan secara sosial, bahasa Indonesia memfasilitasi komunikasi antar individu dari latar belakang etnis yang berbeda, sehingga memperkuat persatuan dan kohesi sosial. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan dalam pendidikan dan media yang berperan penting dalam pembentukan identitas nasional dan penyebaran informasi. Dalam konteks kenegaraan, bahasa Indonesia digunakan dalam dokumen resmi, perundang-undangan, dan komunikasi pemerintahan untuk memastikan bahasa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap informasi penting. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga simbol, identitas, dan kebanggaan nasional. Yang kedua, bahasa juga memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan kenegaraan, terutama dalam pembentukan karakter bangsa. Dalam pendidikan, media, dan komunikasi sehari-hari, bahasa Indonesia menanamkan nilai-nilai kebangsaan seperti toleransi, persatuan, dan kebanggaan terhadap identitas nasional. Dalam konteks kenegaraan, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar mencerminkan kewibawaan dan profesionalisme dalam pemerintah dan diplomasi. Bahasa Indonesia juga menjadi sarana untuk menyebarluaskan norma-norma sosial dan moral yang membentuk karakter individu dan kolektif bangsa.
Peran bahasa Indonesia dalam kenegaraan. Yang pertama yaitu bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar di dunia pendidikan, yang ketiga alat perhubungan pada tingkat nasional, yang keempat alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.